Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Safitri dari program studi PJJ Komunikasi Universitas Sibarasia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya mengenai peran komunikasi empati dan dukungan psikologis pekerja migran Indonesia dalam pemulihan pasien disabilitas total di Taiwan. Studi ini berfokus pada pendampingan rehabilitasi pasien cedera saraf leher oleh caregiver Indonesia di Taiwan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama simak video ini. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Taiwan merupakan salah satu destinasi utama pekerja migran Indonesia di sektor caregiver. Di lapangan, peran PMI tidak sekedar merawat kondisi fisik pasien, tetapi juga menjadi pilar utama dukungan emosional. Pada kasus pasien disabilitas ini, akibat trauma saraf leher, mereka rentan mengalami krisis psikologi berat seperti depresi dan hilangnya harapan. Disinilah komunikasi empati hadir sebagai kunci krusial untuk membangun kembali motivasi dan mengoptimalkan pemulihan pasien. Penelitian ini difokuskan pada 4 aspek, yaitu menganalisis bentuk komunikasi empati yang diterapkan caregiver secara konsisten, mengidentifikasi bentuk dukungan psikologi untuk memotivasi pasien selama masa rehabilitasi, meneliti hambatan komunikasi lintas budaya dan bahasa serta strategi adaptasinya, melihat kontribusi nyata komunikasi empati terhadap kemajuan fisik dan mental pasien. Selanjutnya, landasan teori. Jadi, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 2 konsep utama, yaitu pertama, teori komunikasi empati oleh Carl Rogers yang menekankan pentingnya pendengaran aktif, kesabaran, dan menciptakan rasa aman. Kedua, teori komunikasi interpersonal oleh De Vito dengan 5 aspek efektivitasnya: keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Lalu pada bagian kajian literatur terdahulu, penelitian ini disandarkan pada beberapa literatur terdahulu. Dari studi Akaba 2024 menunjukkan pentingnya dukungan sosial dalam menekankan kecemasan. Kemudian ada Howick et al. Tahun 2018 membuktikan bahwa komunikasi empatik mempercepat adaptasi medis, serta Sinclair et al. Tahun 2021 yang menegaskan bahwa keperawatan berfokus pada emosional pasien. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Mbak Ani, seorang PMI berusia 37 tahun yang telah berpengalaman selama 10 tahun sebagai caregiver di Taiwan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dihimpun dari jurnal ilmiah dan buku referensi. Teknik analisis data mengacu pada model Miles, Haberman, dan Saldana. Selanjutnya, capaian pemulihan pasien. Hasil dari pendampingan intensif selama kurang lebih 2 tahun menunjukkan transformasi yang sangat signifikan. Pasien yang awalnya mengalami kelumpuhan total akibat cedera saraf leher hingga harus memakai penyangga leher dan selang makan secara bertahap berhasil melepas alat bantu tersebut. Bahkan saat ini pasien sudah mampu bekerja kembali serta mengendarai mobil dan sepeda motor secara mandiri yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan disabilitas. Kunci keberhasilan ini didasari oleh 3 bentuk komunikasi empati,
yang aktif listening atau mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi, kepedulian emosional yang mendalam, serta membangun keberadaan caregiver ya sebagai tempat berlindung yang aman dan menenangkan bagi pasien. Selanjutnya, dukungan psikologis ini yang berkesinambungan diwujudkan dalam 3 hal: memberikan motivasi verbal yang konsisten agar pasien optimis, mendampingi setiap tahapan terapi fisik secara rutin, dan yang ketiga, membuka percakapan interaktif sehari-hari agar pasien tidak merasa kesepian atau terisolasi. Selanjutnya, dinamika dan hambatan komunikasi. Tentu ada tantangan yang dihadapinya. Hambatan bahasa contohnya pada awal masa kerja diatasi dengan bahasa tubuh sebelum akhirnya Mbak Ani lancar berbahasa Taiwan. Selain itu, menghadapi emosi pasien yang tidak stabil direspon dengan memberikan ruang yang cukup bagi pasien sebelum kembali berkomunikasi secara empati. Sebagai kesimpulan, komunikasi empati dan dukungan psikologi terbukti menjadi katalisator utama dan membangkitkan rasa percaya diri dan memulihkan kemandirian pasien disabilitas total. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya pelatihan komunikasi empati bagi para PMI caregiver baik dari P3MI maupun instansi kesehatan setempat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.